na'at, sifah. Maka jar majrur bisa jadi sifah. Bagaimana bisa? Karena dia datang setelah nakirah. Maka kaidah di dalam ilmu nahwi, jar wa majrur datang setelah nakirah, yaitu hablun. Mana nakirahnya? Hablun. Fi jidiha hablun min masad. Karena hablun dia nakirah bitanwin, tidak menerima alif lam, maka di sini min masad jar majrur sebagai sifah yang menyifatkan dari habl. Maka setelah kita mengetahui i'rab, kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Fi jidiha hablun. Dhamir ha kembali ke siapa? Fi jidiha kepada Arwa, istrinya Abu Lahab. Fi jidiha hablun. Maka pada jidnya, jid nanti masuk kepada tafsir adalah lehernya. Maka di leher dia kembali kepada dhamir ha kepada istri Abu Lahab. Di leher istri Abu Lahab hablun, ada tali. Seperti anjing ada talinya. Min masad. Maka jar majrur min masad di sini sifat. Talinya dari apa? Dari masad. Apa makna masad? Nanti masuk kepada ilmul ma'ani. Maka ini dari segi ilmul i'rab, sehingga kita mengetahui maknanya. Di leher dari istri Abu Lahab ini hablun, ada tali. Yang talinya sifatnya min masad, terbuat dari masad. Itu cukup dari terjemah. Karena nanti kita akan mentafsirkan makna masad, makna jid, dan sebagainya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Allah, fi jidiha hablun min masad, maka al-jid, apa itu maknanya di sini dari ilmu tafsir. Inilah sekarang kita masuk kepada ilmu tafsir, ilmul ma'ani, makna-makna dari tafsir-tafsir lafaz. Maka jid barakallahu fikum bimakna al-unuq dan bimakna ar-raqabah. Ini dia raqabah, unuk. Dan ini seperti datang tafsir dari salaf. Datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Fi qoulihi ta'ala fi jidiha hablun qala fi raqabatiha. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Zaid bahwa makna jid adalah raqabah. Makna jid fi jidiha maknanya pada lehernya. Dan Ibnu Zaid yang diinginkan di sini adalah Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka sanadnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dari jalan Yunus akhbarana Ibnu Wahab an Ibni Zaid. Maka sanadnya di sini sanad yang sahih. Ibnu Wahab yang mana dia adalah Abdullah Ibnu Wahab, imam dari Mesir, dan juga Yunus, dia adalah rawi yang sikoh. Dan begitupun Ibnu Zaid, dia ma'ruf seorang mufassir. Meskipun di ilmu hadis hafalannya sedikit rusak, namun tidak berpengaruh karena di sini dia tidak meriwayatkan. Karena dia akhir dari ucapan. Dan dia adalah mufassir. Di sini ucapannya dalam permasalahan tafsir bisa diambil. Maka ditafsirkan fi jidiha ay fi raqabatiha. Maka dari sini al-Arab mereka menyebut al-anak dari segi lughah adalah jid. Menyebutkan raqabah dengan kalimat jid. Mana dalilnya? Seperti datang syair dari penyair Arab. Maka perlu diketahui bahwa lughatil Arabiyah
beristimbat dari 3 perkara. Pertama Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Dan di awal surat Yusuf Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Mansub dikarenakan hal. Kami telah menurunkan Al-Quran dalam keadaan arabiyyan, berbahasa Arab. Maka landasan pendalilan lugatil arabiyah dari Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua dari hadis. Karena Nabi Muhammad seorang Arabi Quraisy. Dan yang ketiga dari syair Arab. Meskipun dari ucapan-ucapan orang-orang kafir musyrik sebelum zaman Nabi. Seperti Antaroh dan yang lainnya yang membuat karya-karya sastra pujangga yang digantung karya-karya puisinya di Ka'bah. Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Mereka orang-orang yang membuat syair yang masterpiece karyanya itu digantung di Ka'bah, ada 7. Di sini dijadikan oleh ahli lughah sebagai pendalilan. Kenapa? Karena mereka penyair pujangga Arab. Maka poin yang ketiga, pendalilan selain dari Al-Quran dan Sunnah adalah syair Arab. Maka telah datang di syair Arab, jid maknanya adalah raqabah. Seperti berkata Dzirrimmah dari seorang penyair, fa ainaki ainaha wa launuki launuha wajiduki illa annaha ghairu atilin. Maka ditafsirkan oleh Abu Ubaid Ibnu Salam di dalam kitabnya Gharibil Hadis bahwa makna dari syair ini wajiduki illa annaha ghairu atilin. Makna atil adalah yang tidak menggunakan perhiasan. Maka maknanya wajiduki, maka leher anti tidak ada perhiasan yang tergantung padanya. Syahidnya kalimat jiduki adalah raqabatuki atau unukuki. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita juga di dalam ayat tadi fi jidiha. Ditafsirkan oleh Ibnu Zaid ay Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dengan sanad yang sahih, dan dia ahlu tafsir, dikatakan fi raqabatiha. Dan dari segi lughah kami berikan tadi dari syair bahwa jid bimakna raqabah. Di saat disebutkan wajiduki ila annaha ghairu atilin, maka leher anti yang tidak ada perhiasan melingkari dari kalung emas dan sebagainya leher tersebut. Maka selesai dari fijidiha. Apa makna kalau begitu fijidiha? Apa jid? Barusan kita bahas apa makna jid. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan karena pada ngantuk kayaknya. Apa jid? Nah, barusan disebutkan. Leher. Jid bermakna raqabah, leher, unuk. Berarti kembali kepada ayat fi jidiha, pada leher istrinya Abu Lahab di api neraka kelak, pada leher hablun ada tali. Dan sekarang kita masuk kepada tafsir itu, hablun min masad. Maka apa makna hablun min masad? Tali dari masad. Maka telah datang tafsir barakallahu fikum, permasalahan ini ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, seorang mufassir buta, hablun min masad ay bikiladah min wada'. Dan tafsir dari Qatadah sering kita ulang dari jalan Bishr Ibnu Mu'ad an Yazid Ibnu Zurei an Sa'id Ibnu Abi Arubah dari Qatadah, maka sanadnya hasan. Maka ditafsirkan oleh Qatadah fi jidiha hablun, pada lehernya itu bagaikan anjing ada tali min masad. Ditafsirkan min masad ay min wada'. Dan di tafsir yang lain au'ud al-baqrah min hadid. Wa hada qaul Mujahid. Maka ucapan Mujahid adalah terbuat dari besi. Jadi si lingkaran yang menggantung habelnya itu, talinya itu dari besi, lingkarannya.
Ini tafsir Mujahid, dan tafsir Mujahid di sini dengan sanad yang sahih. Dari jalan hadatsana Ibnu Humaid, hadatsana Mihran an Sufyan an Mansur an Mujahid. Qala Mujahid hablun min masad al-hadidah takunu fil baqrah, bahwa dia adalah besi yang melingkari baru setelah itu tali, seperti anjing. Maka lingkarannya itu dari besi. Dan datang dari jalan yang kedua dari Waraqah an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Maka sanadnya sahih. Dari Mujahid dan dari Qatadah. Maka ucapan Qatadah dari Kiladah min wada'. Wada' itu seperti kayu yang dianyam. Maka di sini Qatadah mengatakan dari Kiladah min wada' dan Mujahid dari besi. Dan sanad keduanya sahih. Maka pertanyaannya di sini, apakah harus ditarjih atau boleh kita menjamaknya? Bagaimana bagusnya? Dijamak boleh. Mau dari besi, mau dari anyaman bambu dan sebagainya, maka semuanya intinya adalah sifat dari tali yang mengekang leher tersebut. Maka kedua ucapan mufassir ini boleh kita ambil. Selain sanadnya sahih, juga maknanya tidak berbeda. Dan di sana ada tafsir yang ketiga, fi jidha hablun min masad ay minan nar. Min masadin ay minan nar. Dan ini adalah ucapan dari tafsir Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dan sanadnya pun sahih. Seperti terdahulu dari Yunus, akhbarana ibnu Wahab, akhbarana ibnu Zaid, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka dari tiga mufassirin yang sanadnya sahih, pertama dari Kiladah yang terbuat dari kayu min wada', dan yang kedua dari Mujahid mengatakan dari besi, dan yang ketiga dari api neraka itu sendiri. Maka ketiganya saling bertentangan apa tidak? Boleh apa tidak kita pergunakan maknanya sama? Jawabnya boleh. Lalu bagaimana dengan ucapan yang terakhir dari api neraka? Ya bisa jadi. Karena dia akan dimasukkan kepada api neraka. Sehingga talinya pun dari neraka. Maka tafsiran tiga ini karena sanad-sanadnya sahih, maka maknanya mutaqaribah, ba'duha bi ba'din. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, nanti kalau antum mempelajari usul tafsir seperti kita mempelajari di ma'had kita, nanti ada kaidah-kaidah seperti itu, bahwa jika terjadi ikhtilaf di kalangan para mufassirin, maka jangan sedikit-sedikit yang rajih demikian, yang rajih demikian. Harus ucapan-ucapan dari tiga mufassir yang berbeda ini dianggap sebagai permusuhan. Tidak. Dilihat jika maknanya hampir sama, berdekatan, maka ya sudah, jadikan maknanya tiga tadi. Seperti di sini, fi jidha hablun min masad, ada tali dari masad. Ditafsirkan Mujahid, tali dari kerangkengnya besi. Kemudian disebutkan oleh Qatadah, Kiladah min awadin. Bisa jadi dari kayu atau dari apa saja yang dijadikan ikatan. Dan Ibnu Zaid mengatakan dari api neraka. Dan ini bisa jadi dari api neraka karena dimasukkan di api neraka. Maka tafsir-tafsir ini bisa sahih. Adapun di sana ada athar dari Ibnu Abbas. Maka athar Ibnu Abbas jika sahih, kita mengambilnya karena lebih tinggi. Karena dia ucapan sahabi. Disebutkan
dari Ibnu Abbas bahwa makna fi jidiha hablun min masad ay hibal takunu bi Makkah, tali yang berada di Makkah. Namun sayang ucapan ini sanadnya tidak sahih. Sanadnya dari Musalsal al-Aufiyin. Maka Musalsal al-Aufiyin yang meriwayatkan ujungnya adalah Atiyah ibnu Sa'id an Ibni Abbas dhaif. Karena Atiyah ibnu Sa'id seorang mudallis dan juga periwayatannya, hafalannya rusak. Dan sanad yang sebelumnya pun seperti itu. Dari silsilah al-Aufiyin. Dan begitu pun datang dari Ibnu Abbas seperti kami sebutkan, yang mana dia jika sahih lebih aula kita ambil, namun karena sanadnya dhaif maka kita meninggalkannya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di tafsir dari ayat yang terakhir. Maka alhamdulillah daurah kita di Kendari telah bisa menyelesaikan tafsir Al-Masad secara keseluruhannya. Sudah selesai apa pulang apa gimana? Pulang ke Makassar atau ke Palu, atau kita berikan nasihat